Perseteruan antara PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo belum juga mereda sejak Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Sejumlah politisi PDIP baru-baru ini memberikan pernyataan yang cenderung menyerang Jokowi. Pernyataan bernada miring dari PDIP makin kencang berhembus mendekati pemilu 2024. Berikut sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh politisi PDIP yang menyeret nama Jokowi. Pernyataan pertama disampaikan oleh Guntur Romli. Dilansir dari Tribun News pada Jumat 10 November, Guntur Romli meragukan netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024. Dirinya bahkan menyebut ucapan Jokowi tidak bisa dipegang. Guntur mengungkit pernyataan Jokowi pada Mei lalu yang menyebut pencalonan Gibran jadi cawapres adalah hal yang tak logis. Namun kini Gibran justru telah resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan kedua disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi mengaku bahwa ia dijanjikan jabatan Wakil Menteri PUPR jika mendukung pencalonan Gibran. Tawaran jabatan itu dilakukan sebagai transaksi politik untuk menyingkirkan Ahmad Purnomo demi mengajukan Gibran jadi wali kota Solo. Rudi mengatakan bahwa Jokowi menawari jabatan itu melalui Gibran. Kemudian pernyataan ketiga disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Ia menyebut bahwa Jokowi yang saat ini berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Menurut Komarudin, perbedaan itu dipengaruhi adanya badut-badut politik di sekeliling Jokowi. Komarudin merasa sikap Jokowi terhadap PDIP berbeda menjelang pemilu 2024. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menanggapi sikap Bobi Nasution yang berpindah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan jika Bobi mendukung pasangan calon lain. Namun Ganjar mengingatkan sebagai kader PDIP harusnya mengikuti keputusan partai yang mengusung dirinya dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 9 November. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar tidak menjawab saat ditanya soal dukungan dari keluarga Presiden Joko Widodo. Ganjar hanya berlalu dan melempar senyum tipis sembari memasuki lift meninggalkan lokasi. Baca pres dari PDIP itu juga irit bicara saat dimintai pendapat soal sikap Bobi yang tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota partainya. Ganjar menanggapi pertanyaan itu dengan meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Bobi. Bobi Nasution hingga saat ini disebut belum mengembalikan KTA ke PDIP. Atas sikap itu, Bobi dianggap menantang karena mengulur-ulur waktu pengembalian KTA. PDIP meminta agar Bobi memiliki etika perihal pengunduran dirinya. Posisi Anwar Usman sebagai Ketua MK resmi digantikan oleh Suhartoyo. Sosed ditetapkan jadi Ketua MK, ia berjanji akan terbuka dengan kritikan yang diberikan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Suhartoyo pada Kamis 9 November. Menurut Suhartoyo, kritikan dari publik akan dijadikan sebagai bahan evaluasi Ketua dan Wakil MK. Menurut Suhartoyo, jika kritikan dibiarkan maka dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal masalah yang bisa membesar di kemudian hari. Dalam kesempatan itu, Suhartoyo belum menyampaikan apapun terkait pemulihan martabat MK. Sebab meskipun telah terpilih jadi Ketua MK, Suhartoyo merasa belum bisa menyampaikan soal pemulihan nama MK. Hal itu karena dirinya belum resmi dilantik jadi Ketua MK. Suhartoyo mengatakan bahwa persoalan tersebut akan disampaikan setelah ia dilantik jadi Ketua MK. Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution sama-sama diminta mengundurkan diri dari kader PDIP. Mereka diminta mengembalikan kartu tanda anggota selesai merapatkan diri ke kubu Prabowo Subianto. Atas hal itu, Partai Golkar membuka pintu untuk kedua keluarga Presiden Joko Widodo. Golkar menyatakan siap membuka pintu kepada siapapun yang hendak masuk ke partainya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait kemungkinan Gibran dan Bobi bergabung ke partainya. Airlangga tidak menjawab secara pasti terkait kemungkinan tersebut. Namun Airlangga menyebut bahwa semua akan indah pada waktunya. Pernyataan itu disampaikan Airlangga pada Kamis 9 November. Menurutnya, keluarga Bobi banyak yang telah menjadi kader Golkar. Namun Airlangga menyerahkan keputusan pindah ke Golkar kepada Bobi. Manuver politik mantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution menuai respon yang berbeda dari berbagai pihak. Sebelumnya, Bobi telah resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Padahal dirinya masih berstatus sebagai kader PDIP dan partainya mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres.
Manuver politik Bobi itu kemudian disindir oleh PDIP yang telah mengantarkan dirinya menjadi wali kota Medan. PDIP tegas meminta agar Bobi segera mengundurkan diri sebagai kader partai. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 8 November lalu. Hasto juga menyinggung peran besar PDIP dalam menjadikan Bobi sebagai wali kota Medan. Hasto menilai sikap politik Bobi berubah akibat kekuasaan. Di sisi lain, Partai Gerindra justru membuka lebar pintu untuk Bobi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan partainya terbuka bagi siapa saja yang hendak bergabung. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pemikirannya terkait buruh. Prabowo meminta agar buruh tidak selalu menuntut pengusaha untuk menaikkan upah minimum, terutama ketika perusahaan sedang tidak untung. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu 8 November. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, menanggapi pernyataan Prabowo terkait buruh tersebut. Menurut Surya, pernyataan Prabowo tidak memperlihatkan adanya empati terhadap para buruh. Padahal menurutnya, buruh adalah kalangan yang paling rentan jatuh miskin. Hal itu disampaikan Surya pada Kamis 9 November 2023. Menurut Surya, pendekatan pembangunan sebagaimana yang dibela Prabowo justru menjadikan buruh tidak diperhatikan. Padahal upah layak bagi buruh adalah pintu masuk untuk mendorong Indonesia Emas 2024. Surya mengatakan bahwa saat ini pengangguran justru semakin meningkat. Oleh karenanya, ia ragu Prabowo memahami situasi buruh di lapangan atau tidak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemilu di Indonesia sangat terbuka. Menurut Jokowi, pemilu di Indonesia sulit diintervensi karena diawasi oleh siapa saja, termasuk masyarakat dan media. Oleh karenanya, Jokowi membantah bila pemilu di Indonesia dianggap mudah diintervensi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat koordinasi penyelenggara pemilu pada Rabu 8 November lalu. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, kemudian merespon pernyataan Jokowi tersebut. Surya mengatakan bahwa pernyataan Jokowi adalah refleksi untuk diri sendiri dan aparat negara dalam pemilu 2024. Ia kemudian mengingatkan bahwa pemilu bukan hanya pada saat pencoblosan dan penghitungan suara saja, namun proses pencalonan juga merupakan bagian dari pemilu. Hal itu disampaikan Surya Chandra pada Kamis 9 November. Juru bicara Anies Baswedan itu kemudian mengaitkan pernyataan Jokowi dengan putusan MK soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut justru berujung pada pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi itu diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Surya mengatakan bahwa intervensi pemilu memang sulit, namun bukan tidak mungkin dilakukan jika mengingat apa yang telah terjadi dalam putusan MK di bawah Anwar Usman. Politisi PDIP menjawab pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut adanya banyak drama jelang Pilpres 2024. Dedi Yafri Sitorus setuju jika menjelang Pilpres 2024 banyak drama yang terjadi di Indonesia. Namun ia mengatakan bahwa drama politik itu justru disutradarai oleh Jokowi sendiri. Pernyataan itu disampaikan oleh Dedi dalam program On Focus Tribun News pada Kamis 9 November. Menurut Dedi, semua drama politik yang terjadi saat ini tidak jauh dari lingkungan Jokowi. Dedi mencontohkan drama politik yang dianggap dilakukan Jokowi adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Dedi, drama politik terjadi semakin kencang setelah Ganjar ditunjuk jadi capres oleh PDIP. Dedi mengatakan setelah penunjukan Ganjar, tiba-tiba Gibran Rakabuming lolos menjadi cawapres melalui putusan MK. Kemudian akibat putusan itu, Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan dipecat dari jabatannya. Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea. Dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh. Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya. Karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden. Kita mulai dari drama 3 periode, drama penundaan pemilu, drama perpanjangan masa jabatan, ya. Lalu drama-drama pencalonan Mas Ganjar oleh Pak Jokowi. Lalu ada gerasa gerusu, ada ojok ke susu, ya. Itu kan semua drama-drama yang terjadi dalam pentas politik kita. Lalu bagaimana setelah Ganjar akhirnya ditunjuk oleh PDI Perjuangan, dramanya makin kenceng nih.
tiba-tiba Gibran jadi calon wakil presiden gitu kan. Lalu terjadilah keributan presiden dukung siapa, Prabowo atau Ganjar dan seterusnya. Dan ujungnya puncak dari drama itu adalah ditunjuknya keputusan MK terhadap perkara judicial review nomor 90. Itu kan puncak drama sebenarnya kan. Jadi itu drama terbesar tuh, tidak saja bagi Indonesia tapi juga di dunia, bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan terbukti melakukan tindakan tidak etis yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu puncak dramanya. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mulai menggayuh strategi menjelang Pilpres 2024. Akibatnya elektabilitas pasangan Anies Caimin atau yang biasa disebut dengan Amin itu mulai tinggi. Elektabilitas Amin dalam lembaga survei dunia tak jauh beda dengan pasangan Prabowo Gibran. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 10 November, dalam lembaga survei asal Perancis Ipsos Public Affaires, elektabilitas Amin mencapai 28,91%. Angka tersebut beda tipis dengan Prabowo Gibran yang meraih 31,32%. Sedangkan Ganjar Mahfud meraih elektabilitas 31,98%. Kemudian pada lembaga survei yang berbasis di Australia yakni Youthing Research, elektabilitas Anies mencapai 27%, sementara Prabowo meraih 33% dan Ganjar 34%. Selisih elektabilitas dalam survei tersebut pun masih ketat dengan tren Amin yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Juru bicara Anies Baswedan Indra Karismiaji merespon hasil elektabilitas itu. Indra mengatakan bahwa relawan sangat bersemangat mengetahui hasil survei itu. Indra mengatakan bahwa hasil survei tersebut menjadikan tim Amin lebih giat dalam 100 hari ke depan. Menurut Indra, lembaga survei internasional tersebut lebih kredibel dari survei lain. Lembaga internasional disebut lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bebas dari kepentingan salah satu kubu. Oleh karenanya, lembaga survei internasional menjadi sebuah rujukan yang kredibel untuk semua. Aliansi Relawan Gibran atau ARG tidak merasa terancam dengan berhembusnya isu dinasti politik pada wali kota Solo. Isu dinasti politik hingga saat ini masih mewarnai pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Alih-alih bakal menggerus elektabilitas Prabowo Gibran, ARG justru menganggap isu dinasti itu menguntungkan bagi mereka. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Nasional ARG yang juga Direktur Humas Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama. Sandri mengatakan bahwa pihaknya tidak mengambil pusing dengan isu dinasti. Menurut Sandri, pihaknya jadi lebih mudah menyosialisasikan sosok Gibran akibat isu tersebut. Isu dinasti politik yang diarahkan ke Prabowo Gibran itu disebut Sandri akan berbalik menggerus elektabilitas lawan. Ia mengklaim semakin masif keluarga Jokowi diserang, maka publik justru akan menaruh simpati ke Gibran. Menurut Sandri, justru lawan yang menyebarkan isu miring terkait keluarga Jokowi akan merugi. Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal penegakan hukum di suatu negara. Mahfud mengatakan bahwa negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan benar. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD saat menghadiri acara Disnatalis ke-57 Universitas Pancasila. Pidato Mahfud MD itu dilakukan pada Kamis 9 November lalu. Pernyataan Mahfud soal hukum itu disampaikan seusai MK memecat Anwar Usman dari Ketua MK akibat terbukti melakukan pelanggaran berat. Mahfud MD mengatakan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya, jika hukum dijadikan sebagai alat tipu-tipu, maka negara bisa hancur. Menurut Mahfud, sejatinya penerapan hukum yang benar tak perlu adanya pembelajaran. Penerapan hukum harus langsung terpatri dalam hati nurani setiap masyarakat, bahkan pemimpin bangsa. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung pejabat pemerintah sebagai instrumen hukum yang tidak patuh pada apa yang ditetapkan. Menurut Mahfud, pejabat itu dapat dikatakan berkhianat jika tidak melaksanakan aturan hukum dengan baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.